tingkatan tertinggi itu kalau sudah punya pengetahuan atau informasi yang banyak itu menjadi wisdom, wise. Nah kalau wise itu kita bisa menempatkan kita di mana saja. Peran kita sebagai ibu, maka kita harus tahu, peran kita sebagai istri kita juga harus tahu, dan peran kita di publik juga kita harus tahu. Di kemerdekaan saat ini adalah kemerdekaan perempuan. Kalau misalnya dia sudah bekerja, berarti kemerdekaan dalam bekerja secara profesional tanpa diskriminasi, ya, tanpa ada tekanan, tanpa ada hal-hal yang menghambat dalam berkarir di manapun bidangnya gitu ya. Dalam berkeluarga juga sama gitu. Jadi kemerdekaan untuk mengasuh dengan cara sebaik-baiknya, berkeluarga dengan sebaik-baiknya gitu, tanpa merasa terbebani. R.A. Kartini itu adalah pejuang perempuan yang ingin mengedepankan kesetaraan gitu ya, bahwa kita tahu di mata Allah hanya melihat makhluknya dari sisi ketakwaan, tidak melihat dari gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Itjen Kemenak, ruang inspirasi, edukasi, dan integritas. Nah, dalam semangat kemerdekaan yang ke-80 tahun, kita tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga meneladani nilai-nilai luhur yang terus relevan hingga hari ini. Salah satunya adalah nilai-nilai integritas. Nah, dalam edisi spesial kemerdekaan kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting, yaitu kiprah perempuan dalam membangun integritas. Karena sejarah telah mencatat dari masa ke masa, kemerdekaan di era reformasi bahwa perempuan Indonesia telah menjadi pilar penting dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan. Siapa bilang integritas hanya milik mereka yang duduk di tampuk kekuasaan? Justru banyak kisah hebat tentang perempuan di balik layar maupun di garis depan yang terus menjaga marwah institusi dan juga bangsa ini. Nah, bersama para narasumber inspiratif, kita akan mengulas bagaimana peran perempuan terutama di lingkungan Kementerian Agama. Bagaimana mereka membangun budaya yang bersih, berintegritas, dan penuh dedikasi. Dengan saya Aini Farah Tristianti, Sobat Itjen jangan kemana-mana, kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada kali ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita pada kali ini. Kita sudah bersama dengan Ibu Khadijah Huliah. Beliau adalah istri dari Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Kiki Kiptiah. Beliau adalah Kasubag TU Inspektorat 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Mari kita sapa beliau dulu, Sobat Itjen. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Wah, senang sekali Sobat Itjen, kita telah kehadiran narasumber yang sangat inspiratif, perempuan-perempuan yang berdaya dan juga pastinya memiliki nilai lebih ya untuk bangsa kita, terutama di Kementerian Agama. Nah, senang sekali rasanya Sobat Itjen bersama para narasumber kita yang inspiratif. Kali ini perempuan-perempuan hebat, kita akan mendengarkan nih cerita dan juga kisah mereka bagaimana sih ya dalam membangun integritas khususnya bagi perempuan nih di lingkungan Kementerian Agama. Mari kita tanya yuk. Tapi sebelumnya nggak afdol ya kalau misalkan nggak ada pantun pembukanya nih. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, mungkin saya akan sampaikan pantun dulu. Mari duduk, mari dengarkan suara jernih penuh makna. Podcast kita akan sajikan kisah perempuan pembawa cahaya. Baik, Ibu, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu di sini, santai saja gitu. Pertama mungkin untuk Ibu Khadijah dulu nih Bu. Kira-kira Ibu ini kan adalah seorang istri dari Inspektur 3 ya Bu, Bapak Aceng Abdul Aziz. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu pengalaman Ibu dalam mendampingi suami Ibu yang berperan di bidang pengawasan, dan bagaimana sih Bu peran keluarga dalam menjaga semangat integritas? Silakan Bu. Ya, makasih Mbak, ini pertanyaannya
3 tahun barangkali ya suami saya di Itjen, dan selama mendampingi suami saya merasakan bahwa ternyata bicara integritas itu tidak hanya ada di kantor, harus dimulai dari rumah gitu ya. Karena kalau bicara integritas itu kan artinya adalah kesesuaian antara sikap, antara pikiran dan tingkah laku. Oleh karenanya saya mencoba untuk memulai dari rumah dengan membiasakan bahwa kita mendengarkan apa yang keluh kesah misalkan, tetapi kemudian saya mendengarkan, tapi kemudian kita selalu mengingatkan bahwa apapun permasalahan yang terjadi, kita selalu harus mengatakan bahwa dahulukan tentang tanggung jawab, kebenaran, itu yang harus selalu kita jaga. Dan di rumah tentu perilaku itu harus kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari, juga kepada anak-anak, juga kepada semua yang ada di rumah, seperti itu. Iya, dan kebetulan di sini kan Ibu juga sebagai pekerja ya Bu ya. Bagaimana sih Bu menyelaraskan antara pekerjaan dan juga menjaga keluarga, berperan sebagai seorang ibu, bagaimana itu Bu? Ya, ini persoalan yang mungkin semua merasakan ya, kalau kita sudah jadi peran kita, peran yang di domestik ibu, istri, tetapi juga kita bekerja. Oleh karenanya sesungguhnya komitmen terhadap manajemen waktu itu menjadi sangat penting untuk bisa menyelaraskan kewajiban dan hak kita gitu ya. Jadi tentu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terus kemudian harus mampu atau bijaksana dalam hal memilih prioritas mana yang harus kita dahulukan gitu ya. Karena kita tidak bisa bekerja di dua tempat dengan waktu yang bersamaan, maka disitulah pentingnya kedewasaan atau pentingnya wise dalam hal melihat prioritas mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Betul sekali. Nah ini menyambung nih ke Ibu Kiki. Ibu Kiki ini kan sebagai Kasubag TU Inspektorat 3 ya Bu Kiki ya. Mana sih Ibu melihat makna kemerdekaan nih bagi perempuan Indonesia di era sekarang, khususnya itu di lingkungan Kementerian Agama ya? Bagaimana? Terima kasih Mbak Aini, bahwa kemerdekaan untuk perempuan adalah kemerdekaan dalam bekerja sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Begitu juga dengan kemerdekaan dalam mendidik anak-anak, dalam berkeluarga, menjadi pasangan suami, menjadi ibu, menjadi anak juga. Karena kalau masih punya orang tua berarti kita juga sebagai anak tetap menjalankan peran itu gitu. Dan kita juga sebagai orang tua. Jadi kemerdekaan saat ini adalah kemerdekaan perempuan. Kalau misalnya dia sudah bekerja berarti kemerdekaan dalam bekerja secara profesional tanpa diskriminasi ya, tanpa ada tekanan, tanpa ada hal-hal yang menghambat dalam berkarir di manapun bidangnya gitu ya. Dalam berkeluarga juga sama gitu. Jadi kemerdekaan untuk mengasuh dengan cara sebaik-baiknya, berkeluarga dengan sebaik-baiknya gitu, tanpa merasa terbebani. Karena mungkin sebagai perempuan kemudian yang menjadi ibu dan memilih untuk menjadi ibu yang bekerja gitu, kalau buat saya itu adalah pilihan gitu ya. Nah ketika kita memilih, maka memilih itu harus dengan kesadaran penuh. Betul. Ketika sudah sadar dengan penuh, berarti kita harus bertanggung jawab dengan tadi sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Kalau hanya sepenuh hati, jangan-jangan langkah-langkah atau hal yang kita lakukan dalam bekerja maupun berumah tangga itu tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan gitu. Tapi kalau dengan sepenuh tubuh, misalnya kayak menjaga anak aja ya, mereka kan butuh waktunya ibu gitu ya. Ibu yang bekerja nih kita ngomonginnya. Kalau misalnya dia ingin ditemani bermain, tapi kita juga menemani di situ tapi sibuk main HP gitu ya. Artinya tubuh kita tidak sepenuhnya bersama anak gitu. Nah itu jadi tantangan tersendiri sih buat perempuan-perempuan yang memilih aktif di luar ya sebagai
pegawai negeri misalnya gitu, atau pegawai lain di bidang manapun, seperti itu mungkin Mbak Eni. Ya, sangat itu sekali. Jadi kita harus menerima ya konsekuensi tersebut gitu. Nah, seringkali tapi kan kegalauan itu tuh terjadi gitu, kayak sulitan membagi waktu nih. Antara kita tuh harus mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga, seperti itu, mengutamakan anak gitu. Ada yang bilang katanya nggak bisa dua-duanya gitu, hanya bisa milih salah satu. Kamu mau fokus di keluarga atau mau fokus di pekerjaan gitu. Tapi banyak juga ibu-ibu yang memilih untuk melakukan keduanya. Nah, bagaimana sih tipsnya gitu? Mungkin dari Ibu Khadijah dulu. Semua itu bisa kita lakukan ketika kita bersama pasangan kita memiliki persepsi yang sama, memiliki pandangan yang sama. Jadi kalau kita ingin melakukan berjalan seiringan, maka tentu harus ada kesadaran bersama berdua bahwa dalam hal melaksanakan tugas kita di dalam rumah tangga, tidak hanya ibu sebetulnya yang harus berperan di situ, bapak juga. Nah, tetapi kemudian ketika kita keluar, kita juga harus punya kewajiban, kita punya tanggung jawab di tempat kita masing-masing. Oleh karenanya, sesungguhnya adalah menyamakan persepsi terhadap dengan pasangan kita itu menjadi utama, supaya kita berjalannya tuh kompak, selaras. Kalau memang pada saat itu misalkan yang harus keluar adalah kepentingannya adalah yang penting saya, maka harusnya suami juga bisa memahami. Demikian pula juga ketika kita melihat prioritas yang paling penting adalah yang harus keluar adalah suami, karena memang harus keluar, maka kita juga harus ada pengorbanan di situ. Itu selagi-lagi saya menganggap bahwa di sini kata-kata wise itu menjadi sangat penting gitu loh. Untuk bisa menjadi wise itu artinya mau tidak mau kita harus banyak belajar. Jadi untuk bisa menjadi bijaksana itu memang yang paling utama kita banyak belajar. Belajar bukan berarti harus di formal ya. Yeah. Belajar itu bisa kita dapatkan di mana-mana sehingga kita menjadi menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Kalau sudah pengetahuan yang luas itu meskipun kita dapatkan dari mana saja, itu langkah kita menjadi orang yang tingkatan tertinggi itu kalau sudah punya pengetahuan atau informasi yang banyak itu menjadi wise. Nah, kalau wise itu kita bisa menempatkan kita di mana saja. Peran kita sebagai ibu, maka kita harus tahu, peran kita sebagai istri kita juga harus tahu, dan peran kita di publik juga kita harus tahu. Gitu ya. Jadi untuk menjadi wise, terus kemudian harus ada persamaan persepsi dengan pasangan kita. Mudah-mudahan itu akan memudahkan kita menyelaraskan tugas-tugas kita di domestik atau di publik. Betul sekali, Bu. Nah, kalau menurut Ibu Kiki apa nih tipsnya? Sesuatu yang menantang tadi ya, antara membagi tugas sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai pegawai lah ya. Tentu tadi seperti yang Bu Khadijah katakan, perlu ada keseimbangan waktu antara dua peran itu gitu. Perlu ada kesepakatan dalam keluarga yang kita bangun. Kita harus bangun support system yang baik gitu ya. Bagaimana seorang ayah, kemudian seorang ibu dan anak-anak itu punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kesepakatan sederhana, misalnya izin kalau ingin pergi keluar ya, sampai ke anak tuh ya, itu kan kita berarti mengajarkan integritas kepada anak-anak kita gitu. Kemudian soal menggunakan gadget misalnya itu ada waktunya dan lain sebagainya. Karena kenapa kita harus buat kesepakatan itu? Karena kita tidak 24 jam bersama mereka gitu. Sehingga mereka mengerti tanggung jawabnya seperti apa, di rumah kayak gimana, di sekolah seperti apa. Apalagi nanti terjun menjadi orang yang dewasa ya, terjun ke masyarakat, berbangsa dan bernegara gitu. Jadi tentu pasangan yang saling melengkapi, saling mendukung itu sangat berkaitan sekali dengan keberhasilan dalam keseimbangan ini gitu. Nah, di pertanyaan berikutnya nih, mungkin terkhusus untuk Mbak Kiki Kiptiah nih sebagai Kasubag TU ya, yang dulu juga pernah berkiprah sebagai auditor, betul ya?
Bu Kiki. Nah, kira-kira Bu, dalam perjalanan karir Ibu nih ya, sebagai Kasubag TU Inspektorat 3 dan juga dulu mungkin pernah menjadi seorang auditor, apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi Ibu dalam menjaga prinsip integritas? Baik, makasih Mbak Eni. Luar biasa ya, untuk menjaga integritas itu bukan sesuatu hal yang mudah. Seperti yang tadi Bu Khadijah katakan juga, dia harus mulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah negara. Maka kita sebagai ibu perempuan gitu ya, perlu menjadi teladan buat anak-anak kita, perlu menjadi teladan buat teman sebaya, rekan kerja gitu, dalam bekerja dengan menjunjung integritas tadi. Kejujuran adalah hal yang utama kita terapkan sehingga kita tidak akan menyalahgunakan wewenang, kita tidak akan melakukan tindakan koruptif gitu, sehingga bekerja itu bisa dengan nyaman, aman, dan maslahah untuk kepentingan orang banyak seperti itu. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang kemerdekaan ya, itu kan bukan hanya bebas soal penjajahan fisik, tapi juga dari korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang nih. Apa sih pandangan Ibu tentang hubungan kemerdekaan dan juga integritas ini? Mungkin dari Ibu Khadijah, kan Ibu sebagai istri dari seorang inspektor 3 gitu ya Bu. Bagaimana sih kemudian keluarga itu menjaga, misalkan suami Ibu tuh dihadapkan oleh tantangan-tantangan nilai-nilai integritas, itu pasti ada dalam perjalanan karir Bapak gitu kan. Nah, bagaimana sih peran istri gitu untuk tetap bisa menjaga marwah suami agar tetap di jalannya gitu? Pasti godaan-godaan itu kan akan selalu ada, Bu. Bagaimana, Ibu? Iya, namanya juga manusia ya. Manusia itu tempat salah, tempat salah, dan lupa. Maka tentu kita harus berusaha terus ya, berusaha. Jadi yang namanya kemerdekaan itu kan kita bebas berekspresi, bebas menuangkan pikiran kita, bebas melakukan apa yang tanpa ada paksaan. Tetapi ternyata kalau kita lingkan dengan integritas, maka bebas tetapi tidak bisa sebebas-bebasnya gitu ya. Karena apa? Maka tentu kata-kata kejujuran, berprinsip teguh, tanggung jawab itu harus ada di dalam mindset kita sehari-hari. Dan tentu itu bukan kalau tidak dicas gitu ya. Kalau tidak dicas ya tentu godaan itu selalu ada gitu ya. Ya maklum lah ya, kita namanya berumah tangga, punya anak, punya kebutuhan banyak misalkan. Tetapi lagi-lagi yaitu dia, gimana caranya kita menanamkan integritas itu sejak dini anak-anak, dan selalu selalu kita ingatkan meskipun kadangkala itu sulit. Tetapi kalau kita kembali bahwa apapun yang kita lakukan itu ada yang melihat, misalkan bahwa kita tidak bisa terhindar dari pengawasan dari Allah gitu ya. Kan artinya kembali lagi mencas untuk meningkatkan keimanan itu yang menjadi sangat penting gitu ya. Jadi tentu mencas iman itu banyak cara gitu ya. Ya di dalam rumah tangga tentu dari kecil anak-anak kita selalu diajarkan kebiasaan-kebiasaan beribadah gitu ya. Nah itu kan artinya ketika kita sholat kita diingatkan, terus kemudian kita harus punya kalau saya gitu ya, misalkan harus punya cara selalu ingat kepada Allah dengan cara zikir misalkan. Zikir tuh apa aja boleh gitu, yang mudah-mudah saja. Tetapi dengan kita lakukan itu, maka insya Allah kita berharap kita selalu dijaga. Ada rem ketika ada godaan muncul, tentu kita diingatkan dengan cara yaitu tadi mendekatkan diri dengan cara selalu zikir, selalu beribadah dengan baik misalkan, karena itu bagi saya adalah cara yang paling ampuh untuk terhindar dari godaan-godaan tersebut. Karena godaan bersifat duniawi ya Bu ya, jadi kita harus menyelaraskan gitu.
keimanan kita untuk terhindar dari godaan-godaan seperti itu. Nah, Mbak Kiki juga pasti sering mengalaminya ya. Karena di pekerjaan kan juga pasti ada godaan-godaan seperti itu. Nah, Mbak Kiki sebagai seorang Kasubag TU Inspektorat 3, bagaimana sih cara Ibu untuk menjaga nilai integritas nih, khususnya dalam mengemban sekian banyak auditor supaya mereka itu tetap bekerja di jalannya gitu, atau tetap bekerja dalam naungan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagaimana Bu, Ibu menerapkannya? Oke, baik. Ini adalah kita bicara soal komitmen ya. Komitmen menjaga yang sudah kita mulai sebagai pegawai gitu ya. Kan kita pada awal mulai itu ada misalnya seperti surat pernyataan atau penandatanganan fakta integritas. Ya, komitmen kita terhadap pernyataan-pernyataan yang positif tadi untuk tetap menjadi pegawai yang baik, bekerja sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu di dalam bekerja juga dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian tentu fasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan kepada auditor harus selalu dilaksanakan secara berkala. Karena itu adalah bagian dari untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja dalam koridor yang tepat, pada on the track gitu ya, sehingga tidak tadi menyalahi aturan-aturan terkait yang kita harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga tadi itu bekerja dengan aman, nyaman, dan bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Kita memberikan added value terhadap satuan kerja yang kita awasi misalnya gitu, tidak hanya memberikan peran konsultasi dan assurance terhadap satuan kerja atau mitra strategisnya kita, tapi kita juga memberikan nilai-nilai tambah lain. Kita menunjukkan keteladanan itu kepada satuan kerja, misalnya kita tidak menerima gratifikasi, tidak melakukan tindak korupsi, ya itu akan membawa manfaat tentunya bagi kebaikan institusi maupun kebaikan auditor itu sendiri gitu ya. Karena memang sulit sekali ya menahan godaan-godaan di tengah tadi kebutuhan-kebutuhan yang betul, di tengah-tengah efisiensi yang saat ini sedang ada ya. Seperti itu gitu. Tapi dengan komitmen itu ya kita niat lillahi ta'ala, semoga kita dihindari. Jadi kalau kita sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, ya kemudian kita bertawakal kepada Allah untuk selalu dijaga dari hal-hal yang bisa merusak integritas tadi gitu. Luar biasa sekali ya jawabannya Sobat Ijen. Nah, kali ini kalau berbicara mengenai sosok pejuang perempuan kemerdekaan yang menginspirasi, kira-kira siapa nih? Menurut Bu Hadijah dan juga menurut Bu Kiki, kira-kira siapa sih sosok pejuang perempuan yang menginspirasi, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas dan bisa diteladani hingga saat ini? Kira-kira siapa, Bu? Ya kalau pejuang zaman dulu sih kayaknya siapa lagi kalau kita nggak bicara tentang emansipasi ya, mungkin R.A. Kartini kali ya, karena mungkin karena saya juga mengajar gitu ya, saya melihat bahwa R.A. Kartini itu adalah pejuang perempuan yang ingin mengedepankan kesetaraan gitu ya, bahwa kita tahu di mata Allah hanya melihat makhluknya dari sisi ketakwaan, tidak melihat dari gender. Oleh karenanya ketika zaman dulu ada diskriminasi terhadap perempuan yang tidak boleh mendapat pendidikan yang tinggi, di situ Kartini berjuang. Saya melihat perjuangan beliau, sebetulnya sih pejuang perempuan yang bicara tentang pendidikan emansipasi pendidikan tidak hanya Kartini, tapi pencetusnya kan beliau gitu ya. Di saat perjuangan itu banyak sekali tantangan-tantangannya, dan disitulah beliau memiliki integritas. Jadi beliau berjuang terus kemudian untuk mendapatkan kemerdekaan bagi perempuan, tetapi juga beliau sangat memiliki integritas karena di balik perjuangan tersebut banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, dan beliau tetap berprinsip teguh, tetap juga memegang teguh prinsip dia, dan disitulah integritas itu muncul. Dan dengan melihat beliau maka saya terinspirasi supaya kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu Kiki siapa nih sosok inspirasi pejuang perempuannya? Kalau bicara masa lalu tentu pasti bicaranya pahlawan-pahlawan kemerdekaan ya, yang perempuan gitu, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada Era Kartini, ada Cut Mutia, Cut Nyadin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara sosok perempuan zaman sekarang yang tadi ya, merdeka tanpa diskriminasi, merdeka tanpa tekanan dan paksaan, saya rasa itu esensi merdeka untuk saat ini. Tapi kalau kemerdekaan udah 80 tahun itu kan kemerdekaan dari penjajahan gitu ya. Saya sih belum tentu kalau kemerdekaan itu tadi sudah bebas dari paksaan, sudah bebas dari diskriminasi, karena masih kita jumpai gitu di kehidupan nyata kita. Jadi kalau bicara soal pejuang kemerdekaan hingga saat ini, yang saat ini ada gitu, yang perempuan, saya terinspirasi oleh sosok Najla Shihab gitu. Beliau adalah seorang aktivis pendidikan yang berfokus pada anak gitu ya, kebutuhan anak. Kemudian pengasuhan yang memiliki prinsip mencintai dengan lebih baik, sesama perempuan itu saling mendukung gitu ya, women support women, dan sebagai orang tua kita itu adalah teman seperjalanan. Jadi maka kenapa saya maksudnya memilih sosok Bu Ella sebagai sosok inspirasi, karena juga saya tergabung dalam relawan rangkul yang dibentuk oleh Bu Ella gitu. Relawan rangkul tuh yang terkait dengan pengasuhan, bagaimana mencintai tadi dengan lebih baik, dengan cara-cara yang lebih baik, memanusiakan dalam hubungan gitu, sehingga yang adanya tuh adalah disiplin positif gitu, bukan ancaman, bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Sehingga saya lebih merasa bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Bu Ella itu mengena gitu untuk saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pengasuhan gitu. Luar biasa sekali ya manusia. Iya, kan sekarang yang satu memang perjuangan, yang satu concern di parenting anak-anak gitu ya, sungguh luar biasa. Dan mungkin banyak juga sosok-sosok perempuan hebat di luar sana yang menginspirasi kita sebagai perempuan Indonesia. Nah, last but not least, nih ada pertanyaan pamungkas nih sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini. Kira-kira siapa nih, bukan siapa, pesan kemerdekaan apa nih yang akan ibu-ibu ini sampaikan untuk generasi muda ya, khususnya dalam menjaga prinsip-prinsip integritas di tengah perubahan zaman seperti sekarang ini. Apalagi kita tahu ya sekarang zaman serba digital, serba terbuka. Jadi generasi muda ini bagaimana sih gitu pesannya untuk menjaga prinsip-prinsip integritas? Silakan dari Bu Khadijah dulu, nanti lanjut ke Bu Kiki. Oke, kemerdekaan kita peroleh bukan dengan instan. Banyak jalan panjang yang kita tempuh untuk dapat kemerdekaan tersebut. Sekarang anak-anak generasi sekarang tentu sudah menikmati kemerdekaan dalam arti bebas berekspresi, bebas belajar, kemudian melakukan apa yang ada dalam dirinya. Oleh karenanya kemerdekaan itu harus diisi saat ini dengan melakukan hal-hal, harus anak muda sekarang ini harus sudah melihat begitu banyak tantangan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini. Maka supaya kompetitif, maka dia harus punya ya tentu pertama kali integritas ya, bahwa dia harus memiliki prinsip yang teguh, kreatif, inovatif. Itu dua kata kunci yang memang harus terus-menerus kita bangun, anak-anak bangun. Kenapa? Karena begitu kompetitifnya saat ini di dunia teknologi, begitu banyaknya kesempatan-kesempatan yang rata. Misalkan contoh anak muda sekarang pengen bisnis ayam goreng misalkan. Yang jual, betapa banyak yang jual ayam goreng di mana-mana. Supaya dia maju, supaya dia lebih terlihat, maka dia harus think out of the box. Di sini ada. Maka dia harus berpikir bikin jualan ayamnya yang harus berbeda. Maka di situ ada unsur kreatif, inovatif. Dan satu lagi, ini bisa dilakukan ketika anak-anak kita ini kita tanamkan itu tadi, integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan berperilaku mulia, berakhlakul karimah. Betul sekali. Nah, kalau dari Ibu Kiki, apa nih pesan kemerdekaan untuk generasi muda? Buat generasi muda, terutama yang perempuan, percaya diri,
Itu penting sekali karena kita perempuan dan laki-laki diberikan Allah anugerah akal dan pikiran yang luar biasa, maka gunakanlah itu sebaik-baiknya supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas, baik secara spiritual, intelektual, dan nilai-nilai lain yang kita anggap positif untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Jadikan tantangan sebagai motivasi dan jadikan keberhasilan sebagai inspirasi. Terima kasih. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan ya, walaupun saya sendiri yang tepuk tangan. Alhamdulillah berakhir sudah podcast kita pada kali ini, podcast edisi kemerdekaan. Senang sekali rasanya bisa berbincang dan juga berbagi inspirasi dengan dua narasumber inspiratif kita pada kali ini. Kita ucapkan terima kasih ya Ibu Hadijah, terima kasih Bu Kiki. Mohon maaf nih kalau banyak bercanda dan juga banyak kesalahan. Semoga lain kali kita bisa berbincang-bincang kembali. Dan tentunya Sobat Ijen jangan lupa untuk terus pantengin media sosial kita, terutama di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Jangan lupa ya untuk di-follow juga bagi Sobat Ijen. Iya, jangan lupa untuk tonton Semangat Merdeka ke-80. Merdeka berkarya, perempuan berdaya. Saya Andi Farestianti undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.